pagi, Bu Wulan. Sedang baca apa? Tampaknya serius sekali. Halo Bu Siti, selamat pagi. Ini Bu lagi membaca mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Wah, tampaknya seru sekali ya Bu. Apa yang membuat Ibu tertarik membaca itu? Jadi di sini dikatakan bahwa guru mempunyai tugas among atau emban atau momong mengemban. Maka guru diibaratkan seorang pengasuh atau fasilitator yang mempunyai peran mengasuh, membimbing sang anak dengan ikhlas sesuai bakat dan minat yang diasuh. Wah, menarik sekali. Lalu apalagi Bu? Saya menjadi tertarik juga untuk mengetahui lebih dalam mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Wah, Bu Siti sudah mulai tertarik ya. Jadi di sini ada dikatakan tentang tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara umumnya mengutamakan cinta serta kasih sayang, di mana pendidik sama seperti orang tua kepada anaknya sendiri, Bu. Oh iya Bu Wulan, saya paling ingat sama triloginya Ki Hajar Dewantara yang itu loh Bu, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Nah, kalau ini pasti Bu Siti paham kan artinya? Sedikit sih Bu, setahu saya itu kalau Ing Ngarso Sung Tulodo itu artinya di depan. Jadi maksudnya itu pendidik dapat menjadi teladan dan contoh. Kalau Ing Madya Mangunkarso itu artinya di tengah-tengah atau di antara seseorang yang dapat menciptakan ide atau gagasan. Jadi maksudnya guru yang mempunyai peran penting untuk menciptakan ide dalam proses pembelajaran. Dan untuk Tutwuri Handayani itu artinya di belakang. Maksudnya yaitu seorang pendidik harus berada di belakang untuk memberi dorongan atau arah. Begitu kan ya Bulan ya? Iya, betul sekali Bu. Kalau di metafora, trilogi ini ibarat nakoda kapal. Seorang nakoda adalah pemimpin tertinggi di atas kapal yang memiliki tanggung jawab dalam keselamatan dan kelancaran dalam proses pengoperasian kapal. Sebagai seorang pemimpin, seorang nakoda berfungsi sebagai manajer atas bawahannya, yaitu kru kapal, untuk memberi teladan dan contoh, memerintah dan mengontrol dan mengawasi sistem kerja yang telah ditetapkan dalam aturan agar menunjang kelancaran operasional kapal. Ini mencerminkan Ing Ngarso Sung Tulodo. Lalu untuk Ing Madya Mangunkarsonya dapat kita lihat dari nakoda juga di tengah-tengah sebagai menciptakan ide atau gagasan. Jika terjadi keadaan emergensi, nakoda paham apa yang dilakukan. Lalu karena faktor keselamatan adalah prioritas utama dalam setiap melakukan pekerjaan, maka nakoda juga harus bisa memotivasi terhadap kesadaran kru dalam hal keselamatan, terlebih keselamatan jiwa. Nah, ini nakoda sebagai pendorong yang disebut dengan Tutwuri Handayani, Bu. Wah, metafora trilogi Ki Hajar Dewantaranya bagus juga, Bu. Oh ya, Bu, selain trilogi, saya juga pernah mendengar trikon. Apa ya itu, Bu ya? Kalau trikon itu yaitu kontinu, konsentris, dan konvergen, Bu. Jadi kontinu itu artinya pendidikan di Indonesia mesti dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kalau konsentris artinya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanam dalam generasi muda. Sedangkan konvergen artinya mengembangkan mutu pendidikan Indonesia agar setara dengan kualitas pendidikan yang maju di dunia barat. Kalau metafora dari trikon itu bagaimana, Bu? Nah,
ini seperti yang saya baca ya Bu ya, dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbiti matahari. Ini simbol nilai kemanusiaan. Dalam garisnya masing-masing, jadi sesuai dengan kebudayaan ini disebut konsentris. Nah, setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tidak pernah berhenti bergerak, jadi itu kontinu Bu. Wah, menarik sekali sebenarnya filosofi Ki Hajar Dewantara ini ya Bu ya. Saya menjadi tertarik dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Lalu tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu apa ya Bu? Waduh Bu Siti, ini sudah semangat sekali ya. Jadi sama-sama belajar ya Bu. Jadi pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Berarti peran kita sebagai guru atau pendidik ini bisa diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik ya Bu. Tentunya beda jenis tanaman, beda perlakuannya juga. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda berorientasi pada anak. Jadi kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Begitu kan burannya? Benar sekali Ibu. Wah, Bu Siti ternyata juga memahami filosofi Ki Hajar Dewantara nih. Masih belajar Bu. Saya juga pernah dengar masalah kodrat alam dan kodrat zaman itu loh Bu. Sebenarnya artinya apa ya Bu ya? Setahu saya Bu, Ki Hajar Dewantara itu kan menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungannya di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kalau kayak gini berarti kita harus belajar dari sifat semut Bu. Sifat semut yang bagaimana Bu maksudnya itu? Semut itu punya sifat yang kita tidak sadar loh Bu. Yang pertama itu pekerja keras. Bisa dilihat dari semut itu sibuk warawiri cari makanan. Yang kedua, jauh dari sifat egois. Jadi kalau sudah nemuin makanan pasti teman-temannya dipanggil kabeh itu Bu. Yang ketiga, gotong royong dan kerjasama. Jadi rombongan semut iki yang berbondong-bondong membawa remahan makanan, bisa roti atau opo lah gitu melewati tembok maupun lantai rumah. Ya pasti gotong royong dan bekerja sama dalam membawa makanan. Terus yang keempat, ramah kepada sesama. Dilihat dari setiap ketemu teman selalu bertegur sapa. Dan kelima, peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi dimanapun kita naruh barang yang manis, semut pasti bisa menemukan. Bener kan Bu? Iya ya Bu ya, bener juga ya Bu. Wah, metafora Ibu dapat dipahami nih. Ya masih belajar sih Bu. Oh ya Bulan, lalu apa ya yang bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Bu ya? Ya harus berkomitmen dalam diri Bu bahwa apa yang akan dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan kontinu.
Jadi harus menjadikan pembelajaran yang akan ditetapkan seperti budaya dalam diri yang akan dilakukan secara berkelanjutan. Lalu dalam mendidik, pendidik harus menjadikan dirinya sebagai role model bagi siswa. Tanpa adanya teladan yang baik, maka proses humanisasi dalam pendidikan tidak akan tercapai. Kemudian, keluarga, pihak sekolah, pemerintah, maupun masyarakat merupakan stakeholder pendidikan yang memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Tujuan pendidikan akan tercapai jika proses pendidikan dilakukan dengan optimal dan stakeholder memposisikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi anak atau peserta didik. Dengan demikian, tujuan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama kan Bu? Nah, selain itu, kita harus mampu menumbuhkan kemandirian siswa, melakukan kerjasama yang baik dengan teman sejawat, dan memerdekakan aspek badaniah atau lahiriah manusia dan aspek batiniah. Benar juga ya Bu, kalau kita tidak kontinu melakukannya ya sia-sia saja dan harus kerjasama juga. Wah, banyak sekali hal yang saya dapat hari ini Bu. Terima kasih ya Bu Ulan ya. Sama-sama Bu, saya juga banyak mendapatkan informasi baru dari Ibu. Kita saling bekerja sama dan saling mengingatkan satu sama lain juga sehingga tujuan pendidikan akan dapat terwujud. Wah, gak kerasa ya Bu, sudah siang ini loh. Yuk kita pulang Bu. Walah, benar ini sudah siang, saking asiknya jadi lupa waktu. Ayo Bu, kita pulang.